Halo anak-anak, selamat pagi. Wah, hari ini sudah hari Senin loh. Itu artinya anak-anak harus segera bangun pagi dan bersiap-siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sekarang kalian masih belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Namun, sudah masuk subtema yang baru, yaitu subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Muatan pelajaran PPKN dan Bahasa Indonesia. Anak-anak, silakan dipersiapkan semua alat tulis yang akan digunakan, buku pena, dan lain-lainnya. Silakan anak-anak perhatikan dengan sungguh-sungguh pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengawali pembelajaran hari ini dengan membahas muatan pembelajaran PPKN terlebih dahulu, yaitu kerjasama dalam keberagaman. Persatuan dalam keberagaman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dalam keberagaman dapat terwujud karena sikap saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, dan saling bekerja sama. Kita dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman ketika melakukan kerja bakti, baik kerja bakti di rumah maupun kerja bakti di sekolah. Ketika kerja bakti di sekolah, semua siswa harus mau bekerja sama. Dan ketika kerja bakti di rumah, semua anggota keluarga harus mau bekerja sama. Anak-anak, mari kita coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, di situ Bu Silva memberikan contoh gambar kerja bakti yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah. Coba anak-anak perhatikan di situ. Ada yang sedang menyapu halaman, ada yang buang sampah, ada yang menyapu lantai, ada yang mengepel, dan ada juga yang sedang mengelap kaca jendela. Segala sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan dengan bekerja sama, maka pekerjaan yang dilakukan akan terasa lebih ringan dan akan lebih cepat selesai. Contoh berikutnya yaitu contoh kerja bakti yang dilakukan di rumah. Seluruh anggota keluarga dibagi menjadi beberapa tugas. Ya, agar rumah lebih bersih dan nyaman, maka harus rajin melakukan kerja bakti. Ada yang bertugas mengelap kaca jendela, ada yang mengepel, bahkan juga ada yang menyapu. Ya, kerja bakti itu menciptakan kerukunan loh. Mengapa? Kerja bakti kok bisa menciptakan kerukunan? Karena mereka harus saling bekerja sama, harus kompak, harus rukun, supaya apa yang mereka kerjakan itu terasa lebih ringan dan cepat selesai. Dan dalam pembahasan yang berikutnya, selain dengan kerja bakti, kerukunan juga dapat dilakukan pada saat kegiatan berolahraga. Dalam berolahraga, kelompok kita akan bermain dengan banyak teman. Mereka juga bisa saja berbeda agama ataupun suku bangsa dengan kita. Namun, kita harus tetap menjaga kekompakan saat bermain. Kita juga harus bersikap sportif terhadap lawan bermain. Sikap sportif dalam bermain dapat menciptakan kerukunan.
Nah, kerukunan juga harus diterapkan pada saat bermain loh. Kamu tentunya memiliki teman yang berbeda agama, suku, bangsa, asal daerah, kegemaran, dan lain-lain. Meskipun berbeda-beda, kita harus bermain dengan rukun. Semua anak harus bermain sesuai dengan aturannya. Jika ada teman yang mengalami kesulitan atau mengalami masalah, kita harus segera membantunya. Ya, kita harus saling menolong, kita harus saling membantu. Ya, sekalipun berbeda agama, berbeda suku, berbeda kegemaran, dan lain-lainnya. Anak-anak, tadi Bu Silva sudah menjelaskan materi PPKN tentang kerjasama dan kerukunan dalam keberagaman. Dan saat ini, Bu Silva akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Anak-anak pasti masih ingat ya, aturan penggunaan huruf kapital yang benar. Karena pembelajaran sebelumnya sudah banyak sekali pembahasan materi bahasa Indonesia tentang penggunaan huruf kapital. Namun, dalam pembahasan kali ini, penggunaan huruf kapital itu lebih difokuskan kepada penulisan dalam identitas diri. Ya, huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasanya dimuat dalam kartu identitas seseorang. Ya, kartu identitas itu banyak sekali. Ya, contoh yang bisa Bu Silva sebutkan yaitu seperti kartu pelajar, KTP, SIM, dan masih banyak yang lainnya.
Nah, anak-anak coba ya kita perhatikan bersama kartu pelajar milik Fitri berikut. Kartu pelajar SD Erlangga. Pada kartu pelajar milik Fitri, nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kalimat. Anak-anak bisa diperhatikan ya. Di situ ada nama, tempat, tanggal lahir, dan alamatnya. Dalam penggunaan huruf kapital, anak-anak bisa melihat di situ ada pada nama kota Jakarta. Ya, tempat lahirnya Fitri di Jakarta, J-nya besar. Lalu lahirnya 2 Mei. Berarti bulan Mei M-nya huruf besar. Ya, alamat. Jalan, J-nya besar, Mawar, M-nya besar, dan keterangan kotanya Jakarta, J-nya besar. Berikutnya, penggunaan huruf kapital pada nama anggota keluarga. Masih ingatkah kamu tentang aturan penggunaan huruf kapital? Pasti masih ingat ya. Salah satu aturannya yaitu pada penulisan nama diri. Penulisan namamu, orang tuamu, saudaramu, serta temanmu harus diawali dengan huruf kapital atau biasa disebut dengan huruf besar. Selain penggunaan huruf kapital, kita juga harus memperhatikan penggunaan tanda baca dalam sebuah kalimat. Dalam pembahasan kali ini, Bu Silva akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca titik pada penulisan waktu. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat. Selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Perhatikan contoh berikut. Anak-anak bisa perhatikan gambar jam yang ada pada slide berikut ini ya. Pukul 10:30 dapat ditulis pukul 10:30. Pada pukul 10:30, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 10:30. Ya, sekali lagi, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Ya, jam menunjukkan pukul 10:30. Penggunaan tanda baca titik dalam kalimat. Kamu sudah belajar tentang penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Penjelasan berikutnya tentang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Berikut contoh kalimat tanya yang dibuat dengan penambahan partikel kah pada suatu kata. Yang pertama, apakah hari ini kamu sudah belajar?
Contoh yang kedua, maukah kakak membantu aku belajar menulis? Nah, dua contoh tersebut adalah contoh kalimat tanya yang sudah diberi penambahan partikel kah pada suatu kata. Baik anak-anak, hari ini Bu Silva sudah menjelaskan materi tentang kerjasama dan kerukunan dalam keberagaman. Ya, dan Bu Silva juga sudah menjelaskan materi tentang penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca titik pada sebuah kalimat, dan yang terakhir tentang kalimatannya dengan penambahan partikel kah. Saat ini anak-anak bisa disiapkan buku tematik hariannya untuk mengerjakan tugas hari ini. Ya, tugas hari ini perhatikan gambar di samping. Anak-anak diminta untuk memperhatikan gambar yang ada pada slide berikut ini. Lalu, buatlah 5 pertanyaan yang sesuai dengan gambar tersebut. 5 pertanyaan yang sudah dibuat dikerjakan di buku tematik harian, beri tanggal dan tanda tangan orang tua. Setelah itu, tugas yang sudah selesai dapat difoto dan langsung dikirimkan ke Google Classroom. Apakah anak-anak sudah cukup paham dengan tugas hari ini? Tugas hari ini, anak-anak diminta sekali lagi Bu Silva jelaskan untuk memperhatikan gambar. Lalu kalian membuat pertanyaan 5 saja dari gambar tersebut. Boleh menggunakan kata tanya apa, bagaimana, di mana, siapa, dan lain. Gitu ya anak-anak.
Pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya anak-anak sudah mengikuti, mendengarkan, dan memperhatikan pembelajaran hari ini dengan baik. Silakan anak-anak mempersiapkan diri untuk mengerjakan tugas hari ini. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat pagi.